Pemirsa, Inter-Parliamentary Union atau IPU ke-144 akan digelar di Nusa Dua Bali pada tanggal 20 hingga 22 Maret 2022. Ketua DPR Puan Maharani memastikan sebanyak 115 negara akan menghadiri penyelenggaraan sidang Inter-Parliamentary Union ke-144 di Nusa Dua Bali. Total 1.000 peserta akan ikuti perhelatan Forum Parlemen Sedunia tersebut. Sidang IPU ke-144 akan mengambil tema Getting to Zero, Mobilizing Parliament to Act on Climate Change. Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas karena menyangkut kelangsungan hidup dan juga keselamatan dunia. Yang jadi pertanyaan, apa sih sebenarnya IPU dan bagaimana peran IPU untuk kemaslahatan dunia bahkan juga Indonesia? Itu yang akan kita bahas di malam hari ini, pemirsa. Saat ini sudah hadir Sekjen DPR Bapak Indra Iskandar. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Malam, Assalamualaikum. Ya, kita juga telah tersambung pemirsa dengan Bapak Putu Supatma, Wakil BKSAP Fraksi Demokrat. Selamat malam Pak Putu. Selamat malam, ya. Caca. Sebelum saya ke Pak Putu, mungkin saya ke Pak Indra Iskandar terlebih dahulu. Pak, ini saya begitu antusias sekali ya dengan adanya layaknya sidang PBB, tapi ini versi untuk DPR sendiri. Apa persiapan yang sudah dilakukan? Bagaimana proses mobilisasi atau menyiapkan tempat untuk kedatangan delegasi-delegasi dari banyak negara? Seperti apa? Ya, tahun ini memang agak unik karena dilaksanakan di tengah pandemik ya. Yang pertama kali bahwa kita ketahui di Bali ini adalah forum internasional pertama yang digelar di masa pandemik. Ini forum internasional pertama. Nah, tentu berbeda di masa-masa sebelum pandemik. Nah, dengan semacam itu kita sudah bekerja sama juga dengan Gubernur Bali yang membantu penuh kegiatan ini. Dan kita tahu bahwa infrastruktur pariwisata Bali itu sudah sangat baik sehingga sebenarnya perhelatan-perhelatan besar semacam ini tidak terlalu sulit sebenarnya bagi Bali untuk bisa menerima tamu-tamu kami ya, tamu-tamu parlemen dunia ini. Mungkin tadi saya koreksi sedikit, per tadi malam itu delegasi yang hadir itu sudah memastikan ada 121 negara, 121. Kemudian terdiri dari 37 ketua parlemen dunia, kemudian 34 wakil ketua parlemen, dan 85 sekjen parlemen dunia gitu ya. Jadi ini adalah perkembangan terakhir dan akan diikuti sejumlah 1.200 peserta keseluruhannya. Jadi ini adalah momentum kita untuk menunjukkan pada dunia bahwa Bali sangat siap dan artinya Indonesia dalam penanganan COVID ini sangat baik. Vaksin di Bali juga sudah cukup merata sehingga tidak ada kekhawatiran kita dalam pelaksanaan ini. Ya. Persiapan kami juga sudah 90% siap. Oke, sekarang saya ke Pak Putu. Pak Putu, mungkin masyarakat memang masih awam ya dengan IPU, Inter-Parliament Union. Boleh dijelaskan apa sih IPU ini? Apa isu-isu strategis yang dibahas dalam sidang tersebut dan apa manfaatnya untuk negara tuan rumah bahkan juga negara peserta? Jadi terima kasih Caca. Jadi yang pertama tentu kita merasa berbangga dan berbahagia karena setelah pandemi 2 tahun terakhir, dunia dan juga Indonesia pasti ekonominya terpuruk. Dan ekonomi di Bali memang sangat terpuruk, hampir beberapa quarter atau triwulan mengalami kontraksi yang begitu luar biasa. Parlemen menghadirkan satu solusi, ikut memberikan support untuk peningkatan ekonomi dengan hadirnya IPU Assembly, Inter-Parliamentary Union Assembly yang ke-144 di Bali. Dan tentunya kita mengetahui, kita memahami bahwa kerja ini adalah kerja bersama. Tentu pimpinan DPR, tentu juga pimpinan BKSAP seperti kami, saya, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Kesekjenan, dan semua pihak tentu ini bekerja keras bersama untuk menyukseskan event ini. Dan isu-isu yang akan ditampilkan, dihadirkan tentu yang pertama memang isu-isu yang berhubungan dengan bagaimana menanggulangi pandemi COVID-19. Memang isu ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu yang sangat penting.
Yang kedua adalah isu-isu yang berhubungan dengan demokrasi. Berhubungan dengan hak asasi manusia, isu-isu yang berhubungan dengan peace, perdamaian, dan juga security. Dan tentu dalam kegiatan ini Komite Peace dan Keamanan atau Perdamaian dan Keamanan, juga ada komite yang berhubungan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, momentum ini merupakan momentum yang baik bagi semua dan berbagai negara. Tadi sudah disampaikan Pak Sekjen, hadir di sini adalah 121 negara. Awalnya tentu kami dari BKSAP telah berkeliling, menyapa, bertemu dengan berbagai negara. Memang tugas dan kewenangan BKSAP adalah membina, mengembangkan, meningkatkan hubungan antar negara di bidang parlemen. Jadi tentu kami berkeliling untuk meyakinkan kepada dunia agar IPU di Bali ini berjalan sukses, seraya melihat bahwa ini adalah momentum baik untuk membuka kepariwisataan Indonesia. Kami bertemu dengan berbagai pihak, termasuk juga Kemenko Marves, untuk meyakinkan bahwa ini kondisinya karantina harus segera dibebaskan sehingga banyak pihak, banyak delegasi bisa hadir. Nah, awalnya memang dari 87 negara, akhirnya sekarang posisinya sudah 121 negara dengan 37 speakers atau pimpinan ketua parlemen, wakil ketua parlemennya juga hadir sebanyak 34 negara. Tentu ini adalah momentum yang baik. Targetnya apa? Targetnya tentu kita akan mengangkat isu-isu tersebut. Juga ada forum women parlemen, ada forum young parlemen atau untuk youth parlemen, dan tentunya ini akan memberikan satu momentum yang baik untuk kembali meyakinkan kepada masyarakat dunia bahwa kita harus bersatu, saling bahu-membahu. Untuk apa? Untuk bersama-sama memulihkan perekonomian. Tentu kalau kita lihat sekarang pasca pandemi COVID-19, itu target utamanya. Yang kedua, kita meyakinkan kepada dunia, seperti disampaikan tadi, bahwa Indonesia telah siap kembali menjadi tuan rumah. Dan Bali memang sangat cepat dilakukan tepatnya di Bali, karena apa? Kesiapan infrastruktur kepariwisataan. Masyarakat Bali sudah juga terbiasa untuk mengadakan kegiatan, untuk menerima tamu-tamu, dan tentunya memang menunggu betul. Dan kami, saya sendiri selalu menyuarakan ini agar segera dibukanya karantina, dibebaskannya karantina, dibukanya pintu gerbang Bali. Untuk apa? Untuk segera kita bisa memulihkan perekonomian, memulihkan kepariwisataan Bali. Nah, tentunya isu itu menjadi penting, dan targetnya pasti dokumen yang akan dihasilkan adalah deklarasi di Bali, resolusi di Bali. Nah, tentunya kita juga akan membahas emergency item yang menjadi isu terkini, yang menjadi tantangan dunia, baik isu tentang isu perdamaian, isu COVID-19, ataupun isu-isu yang berhubungan dengan sustainable development goal atau bencana. Nah, tentu momentum ini saya melihat mari kita bersama bersinergi, bahu-membahu untuk menyukseskan event ini. Baik, dan saya mewakili masyarakat Bali tentu melihat ini sangat baik, dan sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi, kesejahteraan, kembali ekonominya pulih. Ini memberi awal untuk meningkatkan. Baik, pastinya masyarakat Indonesia ini akan dukung apapun kegiatan event internasional yang mengharumkan nama bangsa. Tapi untuk supaya lebih yakin lagi nih Pak, bagaimana jaminan protokol kesehatan mengingat kita akan kedatangan banyak sekali delegasi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.